Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Luna Farisla. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku melahirkan anak pertamaku. Sedikit berbagi aja sih, mungkin saat ini ada beberapa dari kalian ibu-ibu yang sedang hamil tua atau udah trimester ketiga dan sekarang sedang menanti-nantikan untuk persalinan. Mungkin kalian bisa mendengarkan sedikit sharing aku ini, semoga bermanfaat ya. Singkat cerita, aku itu lahiran secara sesar. Bukan berarti ini direncanakan untuk sesar. Aku sebenarnya pengennya normal, tapi karena ada beberapa kondisi yang mengharuskan aku untuk sesar. Kondisi apa? Yang pertama adalah kata dokter kehamilan aku itu lewat bulan atau udah lewat waktunya. Gimana itu aku taunya? Nah, jadi pada trimester ketiga itu kan kita kontrol ke dokter sekitar 1 minggu sekali ya bagusnya. Waktu itu aku telaten sih 1 minggu aku kontrol ke dokter. Dan tafsiran persalinan dokter sebenarnya tanggal 10 bulan 10 2019, tapi sampai pada tanggal 17 Oktober 2019 aku belum mengalami yang namanya tanda-tanda untuk melahirkan. Belum ada keluar lendir darah, air-air, ataupun mules-mules, itu aku nggak ngalamin. Jadi aku datang lagi kan di tanggal, kan tadi tanggal 17 udah lewat nih, udah seminggu, aku lewatin lagi 2 hari. Itu udah tanggal 19. Di tanggal 19 aku diperiksa dokter dan kata dokter ini udah lewat waktu, walaupun kondisi janinnya masih bagus, air ketubannya belum keruh, masih banyak kata dokternya, tapi daripada kita menunggu terus, ditakutkan nanti bayinya semakin besar, dan ditakutkan pula takutnya bayinya bisa pup di dalam perut dan itu akan mempengaruhi kondisi janin. Kalau bahasa medisnya sih ketuban bercampur mekonium. Kalau bayi udah pup itu kan mekoniumnya udah ini banget. Nah, air ketubannya udah keruh kan, bercampur mekonium, dan itu malah tidak bagus untuk si janin. Jadi mumpung kondisi kehamilan aku ini masih bagus, jadi kehamilannya kalau bisa segera dilahirkan atau dirangsang kata dokter supaya bisa lahiran cepat. Nah, jadi aku dikasih surat rujukan ke rumah sakit. Nah, untuk periksa ke klinik dokter itu aku pakai pribadi umum, tapi untuk lahiran, untuk bersalinnya aku menggunakan BPJS. Jadi aku dikasih dokter surat rujukan untuk ke rumah sakit biar aku bisa menggunakan BPJS ku itu. Datang ke rumah sakit, aku ke UGD berdua aja sama suami. Kan tadi tanggal 19 ya aku ke rumah sakitnya. Aku kontrol ke dokternya tanggal 19. Nah, malamnya tanggal 20-nya aku datang ke rumah sakit, ke UGD. Dan itu memang aku udah prepare, aku pikir kan malam ini juga aku bakalan lahiran gitu. Jadi aku udah bawa perlengkapan untuk rumah sakit. Aku bawa 2 tas. Tas yang pertama itu adalah perlengkapan aku, dan yang kedua adalah perlengkapan calon si janin. Aku pikir kan pasti rawat inap nih gitu kan, emang udah siap-siap aja kalau udah masuk UGD kan, maunya udah biar nggak balik-balik ke rumah gitu. Sudah masuk UGD, aku diperiksa, dan ternyata setelah diperiksa dalam sama bidan di UGD itu katanya presentasi janin aku itu tinggi. Nah, nambah lagi kan akhirnya diagnosa aku udah hamil lewat bulan, udah presentasi juga tinggi. Ya mau nggak mau kan sebenarnya itu dilahirkan secara sesar, tapi yang namanya aku pengen banget untuk lahiran normal. Jadi udah aku minta opsi kan, ini bisa nggak ya Bu Bidan, tak bilang lahiran secara normal.
Saya diskusikan dulu sama dokter, kata bidannya kan. Dan setelah dokter datang, dokternya meriksa aku, kata dokter, kalau saran saya sih, kata dokter, operasi aja katanya. Tapi kalau ibunya tetap pengen menunggu, karena kan aku memang nggak ada tanda-tanda untuk lahiran ya, baik-baik aja gitu, kayak biasa aja, nggak ada ngerasa apapun gitu kan. Ya sudah, kata dokter, kalau mau tunggu, tunggu aja, bisa sih dirangsang biar sakit katanya gitu kan. Ini namanya diinduksi. Jadi kalau mau coba normal bisa, siapa tahu nanti secara adanya mules-mules sakit-sakit itu membantu mendorong presentasi janin kita atau bagian terbawah janin lebih cepat masuk ke panggul. Kan waktu itu posisinya eh, kepala janin aku tuh udah masuk panggul tapi sedikit banget, jadi saat di PT itu tinggi banget, belum belum ngecas apa sih namanya gitu kan. Pokoknya hmm, dokter sih berharapnya dengan adanya aku mules-mules setelah diinduksi itu bagian terbawahnya cepat turun dan aku bisa lahiran secara normal. Tapi kembali kan pilihan kepada aku, karena aku kekeh pengen normal, ya udah dok, saya ambil opsi yang pertama tadi, yang diinduksi. Dan kalau aku pikir-pikir, lebih baik operasi aja deh ya, nggak usah induksian. Tapi karena aku pengen normal, udah aku jalani tuh induksi. Setelah beberapa jam aku masuk ke UGD, aku dipindahkan ke ruangan. Nah di ruangan itu baru aku di induksi. Induksi itu caranya aku dikasih infusnya itu dikasih obat, dan obat itu untuk merangsang sakit, untuk merangsang kontraksi perut. Masuk kan, sudah nih, udah diinfus, sudah dipasangin infus, sudah dimasukin juga obat induksinya. Kita tunggu beberapa saat dan aku nggak ngerasain apa-apa, aku nggak ada ngerasain sakit gitu kan. Itu malam ya, aku kan masuk rumah sakit itu sekitar jam 8 malam, mungkin setelah sholat isya aku kesananya. Sudah, nggak ada juga ngerasa sakit-sakit. Setelah berapa jam ya aku diinduksi itu baru aku ngerasain yang namanya mules-mules. Tapi mulesku itu pun nggak yang sakit banget kayak orang lahiran itu. Mulesnya cuman sedikit-sedikit kayak orang mau haid itu loh, paling sedikit-sedikit aja gitu kan. Sampai ke paginya itu aku udah diinfus mungkin sekitar 8 jam. Itu sampai pagi aku tetap ngerasain mules ringan. Nah paginya aku diperiksa dalam lagi. Masuk UGD kan aku udah diperiksa nih, periksa dalam dan tidak ada pembukaan dan presentasi tinggi. Pas paginya ternyata pembukaan aku baru 1. Dan memang kontraksi aku nggak adekuat, kontraksinya memang gimana ya, nggak begitu berasa sih. Udah pembukaan 1, presentasi tetap tinggi. Akhirnya pas pagi tuh ditawarin lagi nih sama pihak rumah sakit, sama dokternya, ya udah operasi aja, ini tinggi loh katanya. Tapi kalau mau nunggu sih silahkan, kata dokter. Udah dok, tunggu lagi 1 hari, aku bilang. Jadi aku di ruangan bersalin itu di apa, kan sudah habis nih 1 protap, 1 induksi, diistirahatin dulu 1 hari. Jadi 1 hari itu aku di rumah sakit kayak orang apa ya, gimana ya ngejelasinnya ya, kayak biasa aja, kayak orang jalan-jalan. Kata bidannya kan, bawa jalan aja dulu biar pembukaannya ada, bawa jalan keliling rumah sakit kan, keliling aku ruangan sampai malamnya, besok paginya lagi. Pokoknya totalnya 2 hari aku di infus di sana. Tapi untuk diinduksinya aku cuma 1 kali ya, sambil menunggu pembukaan. Pas sampai 2 hari itu
pembukaanku tetap satu dan presentasinya tetap tinggi karena aku udah lelah, aku capek di rumah sakit kan. Akhirnya pas ditawarin dokter di hari kedua, gimana mau operasi, kata dokter. Ya dok, operasi aja, aku pikirkan. Sudah persiapan operasi akhirnya. Aku pikir lagi daripada ini lama-lama aku tahan, takutnya kenapa-kenapa kan si janinnya. Untungnya sih hasil USG tetap menyatakan bayinya baik-baik aja, insya Allah baik-baik aja, kata dokter. Tapi ya sudahlah, kita operasi aja. Dan aku tuh nggak mau operasi karena aku tuh takut sebenarnya. Operasi itu gimana sih, membayangkannya aja aku udah ngeri banget sebenarnya kan. Aduh, kalau aku mati gimana nih, kalau aku meninggal gimana nih, kalau ada apa-apa nanti gimana nih. Pikiran aku tuh pasti berkecamuk seperti itu. Tapi di detik-detik mau masuk ke ruang operasi, entah kenapa aku justru malah tenang. Aku kayak udah yang pasrah aja, udah yang berdoa pada Allah, ya Allah aku pasrahkan aja diriku gitu kan. Ternyata setelah selesai operasi, oh gitu ya, nggak ada rasanya gitu ya. Dan aku pernah lihat video atau pernah ngelihat di rumah sakit juga. Aku kan pernah praktek juga, magang sih, kita magang di rumah sakit. Ngelihat orang mau dioperasi itu kan disuntik ya tulang belakangnya, suntik epidural, dan itu jarumnya agak panjang dan itu mengerikan menurut aku. Ternyata setelah masuk ruang operasi, saat dokternya itu memasukkan jarum yang di tulang belakang itu sama sekali nggak berasa loh, karena kita dikasih anestesi dulu. Di anestesinya kayak anestesi semprot atau apa, aku nggak ngerti karena aku nggak merasakan suntikan sama sekali. Cuman saat masuk ruang operasi disuruh dokternya duduk, terus dokternya kayak ngusap-ngusap, kayak mirip alkohol sih, dingin gitu, tapi aku nggak tahu yang diusap itu apa. Terus sudah, kata dokternya, tiduran aja. Dan setelah itu aku ajak ngobrol sedikit. Lama-lama bagian bawah aku dari pinggang kaki itu kayak mati rasa gitu kan. Ya udah, aku sih nggak berani ngelihat ruang operasi ya. Jadi aku bawa tidur. Sebenarnya bius aku itu bius setengah badan, bius lokal aja, bukan bius umum. Tapi anehnya aku malah ketiduran di meja operasi. Kalau aku sering lihat video kan, kayak video artis-artis gitu, kalau operasi setengah badan kan dia sadar gitu kan, matanya masih buka dan sebagainya. Aku malah tidur dan aku nggak sadar kan, jadi kayak seolah-olah aku tuh di biusnya bius total, padahal aku tuh cuman bius paruh loh. Mungkin efek aku mengantuk selama 2 hari ini kan, stres apa segala macem di rumah sakit, menanti-nanti nggak jelas, jadi aku susah tidur dan sebagainya. Setelah di meja operasi aku malah nyenyak banget tidurku, jadi aku nggak ngerasain apapun dan aku nggak tahu apapun di ruang operasi. Tahu-tahu aja pas sudah aku mulai bangun gitu kan, aku udah didorong buat ke ruanganku. Beberapa saat kemudian ketemu Desi, dedek bayi, ketemu anak Faris. Gitu deh ceritanya. Maaf ya kalau aku ngomongnya agak belepot-belepotan, soalnya aku masih throwback, masih mengingat-ingat juga. Ini kan kejadiannya udah 11 bulan yang lalu. Alhamdulillah aku sehat sekarang kan, anakku juga udah sehat, udah hampir 1 tahun umurnya, mungkin 1 minggu lagi dia ulang tahun yang pertama. Nah ini kan udah nih selesai ya cerita kita tentang operasi. Ini ceritaku lagi setelah operasi. Ampun deh, setelah operasi itu gimana sih perasaannya,
saat operasi tadi kan aku sama sekali nggak merasa apapun, nggak ada sakit, nggak ada takut, nggak ada stres, hilang sama sekali saat masuk ruang operasi. Aku cuma berpesan sama suami, kalau ada apa-apa dan aku tolong jagain anakku. Mellow banget sih ya, lebay sih sebenarnya, cuman kan kalau denger operasi tuh pasti bayangan kita gimana gitu ya. Tapi setelah masuk operasi enggak gitu loh, enggak semenakutkan itu sebenarnya. Jadi kalau kalian nanti operasi, bawa tenang aja, meja operasi itu enggak semenakutkan yang kalian kira kok. Percaya aja sama Allah, yakin sama Allah, yakin juga kepada para dokternya. Insya Allah dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit dokter kompeten kok. Jadi tenang aja ya kalian cuma cukup memasrahkan diri. Kalian jangan stres. Kalau kalian stres mau operasi itu tensi kalian malah tinggi dan itu berbahaya. Aku kemarin operasi karena aku tenang, karena aku pasrah, alhamdulillah tensi aku normal. Cuman kemarin berapa ya, 120/80, itu normal banget, insya Allah normal. Nah itu tadi ya, balik lagi kan ceritanya, untuk setelah operasi pemulihannya gimana sih? Nah saat setelah operasi itu sekitar 1-2 jam setelah operasi masih nggak ngerasain apa-apa ya, tapi setelah di jam ketiga itu ampun deh sakit banget. Sakitnya sih gimana ya, ambang nyeri aku tuh agak tinggi, jadi kalau kata orang nggak sakit aku bilangnya pasti sakit banget, karena ya itu tadi ambang nyeriku agak tinggi. Tapi karena kita udah melihat anak kita, melihat janin kita sehat, terus melihat keluarga kita datang pada mendukung, sakitnya pun berkurang, gak berkurang sih, tertutupi dengan rasa senang kita gitu ya. Dan itu luar biasa, Masya Allah, senang banget. Sudah apalagi ya, oh ya, gerakan pertama yang aku lakukan setelah operasi adalah belajar untuk menggerakkan kakiku itu mati rasa banget, padahal efek biusnya seharusnya habis kan, rasanya berat banget, mati rasa. Pertama-tama aku merasakan kesemutan, terus aku juga susah menggerakkan kakiku, tapi setelah beberapa menit aku coba-coba terus, akhirnya mungkin sekitar 15 menit kakiku bisa digerakkan. Ini kejadian 2 jam setelah keluar dari ruang operasi ya, kakiku akhirnya bisa digerakkan. Lalu selanjutnya gerakan berikutnya adalah miring kiri, miring kanan, miring kiri, miring kanan. Lalu selanjutnya adalah duduk, dan ini bertahap, ada jam-jamnya, nanti kalian dipandu kok sama bidan ataupun perawat di ruangan, nanti dikasih tahu, tenang aja. Setelah itu nanti pasti bayi kita kan awal setelah lahiran itu dibersihin dulu, diberi imunisasi, ditimbang, diukur dan sebagainya. Jadi setelah kita sudah agak pemulihannya sudah agak bagus, sudah bisa miring kiri kanan, pasti bayi kita dimasukkan ke ruangan untuk rawat gabung sama kita, dan kita belajar untuk menyusui. Dan menyusui itu yang menurut aku perjuangan banget. Menyusui itu perjuangan banget. Pernah aku ceritain di video aku sebelumnya, klik aja link di atas ini. Itu untuk awal-awal lahiran ASI aku nggak keluar, itu susah banget ngeluarinnya, tapi karena itu tadi aku niat banget untuk memberikan ASI eksklusif, jadi aku coba terus, akhirnya keluar juga ASIku. Sudah ya, masalah ASI tonton aja langsung di video aku itu. Setelah itu apa lagi ya, nah setelah bisa duduk kita lepas kateter, kita belajar untuk ke kamar kecil sendiri. Setelah 2 hari kurang lebih 2 hari aku perawatan di rumah sakit, perawatan di ruangan, akhirnya aku pulang. Dan itu senang banget, ya Allah, masuk
rumah itu bahagia banget, nggak tahu kenapa masuk rumah itu bahagia banget. Bahagia karena membawa janinku, bahagia karena keluar dari rumah sakit. Karena senyaman-nyamannya rumah sakit, menurutku tetap nyaman di rumah sendiri, ya kan? Setuju nggak? Nah, seperti itu. Dan perawatannya yang kulakukan, perawatan nipas aku ya. Perawatan nipas aku yang kulakukan di rumah adalah yang pertama, aku tidak melakukan pantangan makanan. Aku makan aja terus, tapi ya tetap porsi kita dijaga ya, jangan sabrak-abraknya dimakan. Karena setelah kita lahiran itu pasti cepet lapar. Karena kan perut kita udah bleng gitu kan, tiba-tiba udah keluar isinya, keluar si janin. Jadi gimana ya, gampang lapar pokoknya. Dan setelah operasi itu aku cepet haus, karena itu tadi kan kita habis masa nipas, keluar darah banyak dan sebagainya. Aku juga cepat pusing, memang agak capek, badan agak capek karena mungkin efek bius dan sebagainya. Aku tarik nafas dulu ya, capek ngomong terus, tapi demi kalian. Oke lah, aku tadi ngomong sama mana ya? Oh iya, sampai sini tadi perawatan masa nipas. Nah pokoknya perawatan masa nipas, makanan tidak berpantang, minum yang banyak. Aku kemarin sama makan protein yang banyak. Proteinnya apa aja sih? Waktu itu aku suka makan putih telur. Sehari aku makan putih telur bisa 4-5. Dan ku tambah sama protein yang lain, entah tahu, tempe, ikan, ayam, terserah lah mau apapun aku makan aja. Aku sih nggak berpantangan apa-apa ya. Kalau mau kalian itu lahiran normal, mau kalian lahiran sesar, itu sama aja, karena tetap gelar kalian tetap ibu, bukan ibu sesar, bukan ibu normal, tapi cuma ibu. Oke, sip, semangat. Oke, untuk cerita masa nipas aku gimana, atau perawatan masa nipas aku gimana, di next video kali ya aku ceritain. Oke, bye bye. Selamat menonton, jangan lupa subscribe-nya, like, comment, dan share. Assalamualaikum.